Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wulandari dengan NIM 17315011027. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengenai mata kuliah kepemimpinan yang diajarkan oleh dosen bernama Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi yang efektif. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok. Jadi, kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada anggotanya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Model organisasi yang efektif. Pertama, mempunyai visi bersama. Kedua, mempunyai misi. Ketiga, memiliki nilai. Keempat, mempunyai tujuan dan sasaran. Kelima, mempunyai strategi seperti kebijakan, program, dan kegiatan. Visi bersama adalah gambaran masa depan yang ideal yang dibentuk anggota organisasi berdasarkan visi pribadi atau individu. Jadi, visi bersama adalah milik bersama karena seluruh anggota mempunyai andil dalam perumusan dan pembentukannya. Jadi, ini pembentukan dan penciptaan perasaan kebersamaannya. Jadi, visi ini dibuatnya tuh bersama. Selanjutnya, rumus visi menurut Edwin Outlook. Syaratnya yang pertama tuh ringkas dan mudah dikomunikasikan. Maksudnya ringkas ini tuh singkat dan mudah diucapkan, disampaikannya. Yang kedua itu jelas dapat dipahami setiap orang. Nah, ini tuh mudah dipahami semua orang maksudnya di sini. Yang ketiga, mewakili ideal umum lengkap tak bersifat sesaat. Nah, ini maksudnya tuh mewakili ideal umumnya tuh secara lengkap, tapi tuh sifatnya tuh nggak sesaat itu, mudah diingat orang. Jadi terus diingat orang lah visinya itu. Yang keempat, menantang dan memotivasi. Nah, jadi visinya ini tuh bisa memotivasi orang untuk mencapai tujuannya. Yang kelima, orientasi masa depan dan menuntut organisasi. Menuntut organisasi di sini tuh membuat organisasinya menjadi lebih kompak, kayak menantang organisasinya ini tuh terus untuk mencapai tujuannya. Yang keenam, stabil tak mudah berubah kecuali perlu. Nah, jadi sini tuh maksudnya motivasinya tuh yang stabil gitu, yang nggak dapat mudah digonta-ganti, stabil. Kalau nggak perlu, stabil tak mudah berubah kecuali perlu. Jadi ini visinya ini tuh harus stabil gitu, jadi nggak mudah diganti. Yang ketujuh, disukai agar menarik untuk meraihnya. Jadi tuh visinya ini gimana sih supaya menarik semua orang tuh bisa buat bermotivasi, terus suka jadinya tuh untuk mencapai tujuannya tuh seneng. Jadi tuh kayak ada tantangannya juga ini visinya. Unsur-unsur yang diperhitungkan pemimpin visioner menurut Burnernus. Yang pertama itu aspek etika. Yang kedua, pertimbangan segi hukum atau peraturan. Yang ketiga, pemanfaatan pemimpin visioner dari luar. Yang keempat, pendidikan mandiri. Yang kelima, sumber-sumber daya. Yang keenam, kemampuan mengatasi masa depan. Yang ketujuh, prasangka sosial. 7, kebiasaan. Selanjutnya ada konsep kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin atau leader, orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan. Yang kedua, pemimpin mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam hierarki tertentu dalam suatu organisasi dengan segala kewenangan dan tanggung jawabnya. Sebagai manajer,
dalam pemerintah disebut penjabat, yaitu seseorang yang diangkat untuk menduduki jabatan. Jadi pemimpin ini jabatannya tuh lebih tinggi. Kalau di perusahaan itu kayak sebagai manajer yang punya bertanggung jawab, yang punya wewenang. Yang ketiga itu ada pemimpin atau leader, berbeda dengan pemimpin manajer, dan kepemimpinan leadership berbeda dengan manajemen. Jadi pemimpin berbeda dengan pimpinan, dan kepemimpinan berbeda dengan kepemimpinan berbeda dengan manajemen. Yang keempat, diharapkan Anda sebagai penjabat tidak hanya mampu menjalankan manajemen secara efektif, tetapi sekaligus menjadi pemimpin yang menjalankan kepemimpinan dengan efektif sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya. Jadi penjabat di sini tuh harus menjalankannya tuh sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya aja. Jadi dia harus secara efektif. Peran kepemimpinan menurut Nanus. Yang pertama itu, pemimpin tidak hanya menyusun visi tetapi mengomunikasikan sehingga menjadikan share purpose. Nah, jadi pemimpin tidak hanya menyusun visi aja, tidak cuman kan mempunyai wewenang atau tanggung jawab aja, tetapi pemimpin di sini tuh juga harus punya komunikasi yang baik dengan anggota-anggotanya. Dia harus membuat anggotanya juga tuh kompak, terus memotivasi para anggotanya supaya bisa mencapai tujuan. Yang kedua itu ada pemimpin juga harus empowering dan melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi visionary leadership. Nah, jadi sini pemimpinnya juga harus berani membuat perubahan-perubahan supaya anggota-anggotanya tuh punya inovasi dan motivasi, biar supaya punya arahan mencapai tujuan bersama. Program-program alternatif atau strategi penataan organisasi dan kelembagaannya. Yang pertama itu merumuskan visi, yang kedua itu mensosialisasikan visi, yang ketiga mengatur pekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang keempat merekrut, melatih, mengalokasikan pekerjaan dan mengelola SDM untuk merealisasikan sasaran, yang kelima menciptakan kondisi kerja sistem imbalan agar pegawai dan atau pimpinan menjaga efektif dan semangat kerja. Yang ketujuh mengubah organisasi akibat perubahan lingkungan dan strategis. Yang ke-8 memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan kekuatan. Selanjutnya analisis manajemen, suatu proses perinci dan menilai keadaan lingkungan guna memperoleh informasi, kemampuan dan sumber daya yang mempengaruhi kuat terhadap keberhasilan organisasi dan meraih visi misi dan sebagai dasar menunjukkan tujuan sasaran yang rasional dan logis. Adaptasi Sianipar dan Entang 2003. Selanjutnya kerangka analisis. Yang pertama itu pengumpulan fakta dan data atau identifikasi faktor. Yang kedua pengolahan fakta dan data atau identifikasi faktor kedua. Yang ketiga penyajian dan interpretasi hasil pengolahan data atau penentuan faktor kunci keberhasilan. Yang keempat penyusunan dan pemilihan alternatif. Yang kelima pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif. Yang keenam perencanaan tindakan yang akan dilakukan. Kegiatan analisis manajemen secara komprehensif. Yang pertama itu mengidentifikasikan faktor-faktor internal dan eksternalnya yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang kedua menilai faktor-faktor internal dan eksternal. Yang ketiga menentukan faktor-faktor keberhasilan. Yang keempat merumuskan dan menentukan tujuan sasaran kinerja. Yang kelima menyusun strategi program kegiatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.